Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, jumpa lagi dalam video kami berkait dengan instrumen akreditasi komponen 1, butir 3, indikator yang keempat. Komponen 1 adalah komponen tentang kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Di sini ada 4 butir. Kita fokus di butir ketiga, yaitu pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Pada indikator keempat, yaitu hasil penilaian dilaporkan secara informatif untuk mendorong tindak lanjut perbaikan. Nah, di sini lumayan banyak, Bapak ada 4 hal yang perlu disiapkan, yaitu telah dokumen, wawancara kepala sekolah, wawancara guru, dan wawancara orang tua atau wali. Nah, semuanya ini akan disampaikan asesor saat visitasi. Mari kita simak telah dokumen terlebih dahulu. Jadi, sebelum wawancara, asesor meminta pertama, minimal 3 contoh dokumen laporan hasil belajar atau rapor. Kemudian dokumen yang memberikan informasi tentang hasil asesmen formatif dan sumatif. Yang ketiga, dokumen lain yang relevan. Cek apakah satu, adanya rubrik penilaian, sumber data berasal dari hasil asesmen formatif dan sumatif yang diterapkan dengan berbagai teknik atau instrumen penilaian dan menghasilkan informasi berupa angka. Sumber data berasal dari asesmen formatif dan sumatif yang diterapkan dengan beberapa teknik instrumen penilaian dan menghasilkan informasi berupa deskripsi. Asesor akan menelaah keberadaan hasil laporan, hasil belajar, atau rapor, serta menganalisis isi dokumennya. Yang pertama, apakah laporan hasil belajar dan uraian perkembangan belajar murid telah mudah dipahami. Yang selanjutnya, apakah laporan memberikan umpan balik agar murid dapat memperbaiki proses belajarnya. Ini adalah dokumen yang perlu disiapkan. Sekarang kita akan ke wawancara kepala sekolah. Nah, asesor akan menanyakan kepada kepala sekolah beberapa pertanyaan, yaitu apakah sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua sebelum membagikan rapor? Kepala sekolah akan menjawab, ya, sekolah mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua atau wali murid sebelum pembagian rapor, baik melalui surat edaran, grup komunikasi, maupun pertemuan, sehingga orang tua mengetahui jadwal dan mekanisme pembagian rapor. Selanjutnya, apakah rapor dibagikan berkala kepada murid dan orang tua atau wali murid minimal 1 kali dalam kali 1 semester? Ya, rapor dibagikan berkala minimal 1 kali dalam 1 semester. Selain itu, sekolah juga dapat menyampaikan perkembangan belajar murid secara periodik melalui komunikasi dengan orang tua. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hasil belajar berisi uraian perkembangan akademik murid yang mudah dipahami? Ya, laporan hasil belajar memuat uraian perkembangan akademik murid yang disajikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh orang tua atau murid. Apakah laporan memberikan umpan balik agar murid dapat memperbaiki proses belajarnya? Ya, laporan juga dilengkapi dengan umpan balik yang berisi kelebihan hal yang perlu ditingkatkan serta saran yang tindak lanjut sehingga dapat membantu murid memperbaiki proses belajarnya. Jadi ini didukung dengan rapor yang di dalamnya ada deskripsi, kemudian ada umpan balik untuk murid. Selanjutnya, laporan hasil belajar disusun berasal dari hasil asesmen formatif dan sumatif dalam jangka waktu tertentu. Misalnya per semester. Dijawab, ya, laporan hasil belajar disusun berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif dalam jangka waktu tertentu, seperti per semester, sehingga menggambarkan perkembangan belajar murid secara menyeluruh. Selanjutnya, bagaimana sekolah membuat mekanisme penyusunan laporan hasil belajar? Asesor memastikan ada mekanisme yang logis dan sistematis untuk menyusun laporan hasil belajar dengan menggunakan rubrik penilaian serta hasil analisis terhadap hasil asesmen formatif dan sumatif. Sekolah memiliki mekanisme yang sistematis, yaitu guru mengumpulkan dan menganalisis hasil asesmen formatif dan sumatif, menggunakan rubrik penilaian sebagai acuan agar penilaian objektif dan terukur, menyusun nilai akhir serta deskripsi capaian berdasarkan hasil analisis tersebut, melakukan verifikasi bersama, misalnya melalui rapat guru sebelum laporan dibagikan. Dengan mekanisme ini, laporan hasil belajar menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya untuk kepala sekolah. Bagaimana sekolah memastikan bahwa laporan hasil belajar memuat rekomendasi yang relevan agar orang tua atau wali dapat mendampingi anak secara tepat? Sekolah memastikan rekomendasi dalam laporan hasil belajar relevan dengan cara menyusunnya berdasarkan hasil analisis asesmen formatif dan sumatif serta catatan perkembangan masing-masing murid. Guru menuliskan rekomendasi yang spesifik, kontekstual, dan mudah dipahami, misalnya berkaitan cara belajar di rumah, penguatan materi tertentu, atau pengembangan sikap dan keterampilan. Selain itu, sekolah juga melakukan komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan atau konsultasi, sehingga rekomendasi dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dalam mendampingi anak belajar.
Nah, ini adalah pertanyaan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, di mana perlu dipertegas dengan dokumentasi berupa rapor murid tersebut. Sekarang kita akan ke wawancara guru. Maaf. Untuk wawancara dengan guru, indikator yang keempat, bagaimana proses penyusunan laporan hasil belajar sehingga uraian pengembangan akademik dan umpan baliknya membantu murid memperbaiki proses belajarnya dan mudah dipahami orang tua? Jawabannya, proses penyusunan laporan hasil belajar diawali dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil asesmen formatif dan sumatif serta catatan perkembangan murid secara selama pembelajaran. Selanjutnya, guru menyusun deskripsi capaian akademik menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh orang tua. Umpan balik dituliskan secara spesifik, memuat kelebihan, hal yang ditingkatkan, serta saran tidak lanjut yang dapat dilakukan murid di rumah maupun di sekolah. Sebelum dibagikan, laporan juga melalui proses verifikasi agar sesuai dan konsisten. Dengan proses ini, laporan tidak hanya informatif, tapi juga membantu murid merefleksikan dan memperbaiki proses belajarnya. Nah, dipastikan dalam rapornya ini ada umpan balik untuk proses perkembangan anak. Bagaimana ibu bapak menggabungkan atau menganalisis hasil asesmen formatif dan sumatif? Bisa dijelaskan contohnya? Saya menggabungkan hasil asesmen formatif dan sumatif dengan melihat kecenderungan capaian murid secara menyeluruh, bukan hanya dari satu nilai akhir. Asesmen formatif saya gunakan untuk melihat proses dan perkembangan, sedangkan sumatif untuk mengukur ketercapaian akhir. Contohnya, jika pada asesmen sumatif nilai murid sudah baik, tetapi selama proses formatif masih sering mengalami kesulitan, maka dalam laporan tetap saya tuliskan bahwa murid sudah mencapai tujuan, namun masih perlu penguatan pada bagian tertentu. Apakah ada mekanisme atau pedoman khusus yang digunakan dalam menyusun laporan hasil belajar murid? Ya, sekolah menggunakan mekanisme yang sistematis dengan mengacu pada pedoman penilaian. Guru menggunakan rubrik penilaian, hasil analisis asesmen formatif dan sumatif, serta catatan perkembangan murid. Prosesnya meliputi pengelolaan nilai, penyusunan deskripsi capaian, hingga verifikasi bersama agar laporan yang dihasilkan objektif, konsisten, dan mudah dipahami. Ini juga boleh sekolah membuatkan SOP untuk penilaian pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana ibu bapak memastikan bahwa laporan hasil belajar memuat rekomendasi yang relevan agar orang tua atau wali murid dapat mendampingi anak secara tepat? Ya, saya memastikan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis asesmen formatif dan sumatif serta catatan perkembangan murid sehingga bersifat spesifik, sesuai kebutuhan dan mudah diterapkan orang tua di rumah. Apakah ada diskusi dua arah, menyampaikan umpan balik dan rencana tindak lanjut dengan orang tua atau wali murid saat menyampaikan rapor? Ya, saat pembagian rapor dilakukan komunikasi dua arah melalui pertemuan atau konsultasi, sehingga orang tua dapat memahami umpan balik yang diberikan dan berdiskusi tentang rencana tindak lanjut yang tepat. Selanjutnya, apakah ada pelibatan murid dalam melakukan refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut? Ya, murid juga saya libatkan dalam refleksi pembelajaran, misalnya dengan mengidentifikasi kelebihan dan hal yang perlu diperbaiki, serta menyusun rencana sederhana untuk peningkatan belajar ke depan. Nah, yang terakhir adalah wawancara dengan orang tua atau wali. Pertama, seberapa sering Ibu Bapak mendapatkan laporan hasil belajar dari sekolah? Dijawab, saya mendapatkan laporan hasil belajar anak secara berkala minimal 1 kali dalam 1 semester melalui pembagian rapor. Selain itu, saya juga sekali mendapatkan informasi perkembangan anak dari guru melalui komunikasi di grup atau saat pertemuan dengan orang tua. Selanjutnya, apakah ibu bapak mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dari guru tentang bagaimana mendampingi anak ibu bapak di rumah? Ya, saya mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dari guru tentang cara mendampingi anak di rumah, baik melalui rapor maupun komunikasi langsung. Pernahkah ibu bapak berdiskusi dengan guru mengenai tindak lanjut dan rekomendasi tersebut? Apakah sekolah melibatkan putra-putri ibu bapak dalam menyampaikan umpan balik dan menyusun rencana tindak lanjut? Ya, saya pernah berdiskusi dengan guru mengenai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, biasanya saat pembagian rapor atau melalui komunikasi pribadi. Anak saya juga dilibatkan, misalnya diajak merefleksikan hasil belajarnya dan menentukan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, apakah rekomendasi yang diberikan tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan anak ibu bapak? Apakah ibu bapak merasa terbantu dengan rekomendasi tersebut? Bisa ceritakan contohnya?
Rekomendasi yang diberikan mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan anak saya, sehingga sangat membantu. Misalnya, saat anak saya mengalami kesulitan membaca, guru menyarankan latihan membaca rutin di rumah dengan teks sederhana. Setelah dilakukan secara konsisten, kemampuan membaca anak saya menjadi lebih baik. Nah, ini beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh asesor kepada orang tua. Demikian Bapak untuk indikator yang keempat, butir ketiga. Semoga berhasil. Terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.